Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman yang ada di kampus di sini. Kami dari kelompok 1 mengenai bab 5 akan menjelaskan tentang elemen kunci keberhasilan dan kegagalan e-government. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Mulia dengan NPM 31. Perkenalkan, nama saya Robi Samari dengan NPM 2465-26. Perkenalkan, nama saya Putri Nazar Zakia Tunisa dengan NPM 17. Perkenalkan, nama saya Amiris Mawati dengan NPM 18. Perkenalkan, saya Lutfa Fauja Sukma dengan NPM 37. Oke, kita masuk ke materi pertama mengenai pendahuluan. Di era digital, pemerintah dunia investasi triliunan dolar untuk proyek e-government dengan janji layanan yang lebih baik. Namun, 60% sampai 85% gagal, baik total maupun parsial. Bukan karena masalah teknis semata, melainkan tantangan sosioteknis kompleks yang melibatkan faktor manusia, organisasi, budaya, dan politik. Dengan biaya finansial dan non-finansial yang besar, sehingga pengelolaannya membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan berbagai kekuatan yang bertentangan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Robi. Selanjutnya yaitu bagian kerangka kerja Nexus, keberhasilan ataupun support, kapasitas, value. Untuk tahun proyek e-government berhasil atau gagal, ada kerangka kerja dari Harvard GVK School yang disebut Nexus. Proyek hanya berhasil jika 3 elemen utama sehat dan saling memperkuat. Yang pertama ada dukungan, yang kedua ada kapasitas, dan yang ketiga ada nilai. 5.3 bagian 1 dukungan, yaitu support. Dukungan adalah titik awal, tanpa itu ide baik tidak akan berjalan. Ini adalah kemauan politik tulus dan pemimpin dan pemangku kepentingan untuk mensukseskan suatu proyek. Definisi mendalam yaitu kemauan politik bukan cuma pidato ataupun pernyataan, melainkan komitmen yang terlembagakan dan berkelanjutan, terlihat dari alokasi sumber daya, prioritas, kebijakan, dan tindakan nyata untuk melalui rintangan politik dan birokrasi. Selanjutnya, bentuk-bentuk dukungan konkret. Yang pertama yaitu prioritas strategis. E-government harus jadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional maupun daerah, bukan proyek kosmetik ataupun sampingan, dan visinya harus keras dengan tujuan besar seperti reformasi. Yang kedua, kerangka regulasi maupun peraturan. Pemerintah harus buat dasar hukum, peraturan, dan standar yang mendukung implementasi, contohnya tentang tanda tangan digital, privasi data, dan transaksi elektronik. Selanjutnya, bagian kapasitas, yaitu capacity. Kemampuan untuk mengeksekusi kapasitas adalah kemampuan organisasional dan teknis agar proyek berjalan secara efektif. Ini mencakup 3 domain. Yang pertama, kapasitas finansial. Ada anggaran yang cukup dan berkelanjutan. Kapasitas infrastruktur teknologi, ada jaringan internet andal, pusat data aman, dan standar agar sistem berbeda bisa saling berkomunikasi. 3 poin kapasitas sumber. Yang pertama, selanjutnya nilai, yaitu value. Nilai, value, manfaat bagi nyata. Untuk pengguna, nilai adalah manfaat yang dirasakan oleh pengguna aktif seperti warga negara, pelaku bisnis, atau operator. Tujuan pemerintah adalah menciptakan nilai publik yang tercapai jika memenuhi kebutuhan dan referensi warga. Layanan halus menyelesaikan masalah nyata dan mudah digunakan. Contoh, portal gov.uk Inggris. Yang pertama, yang kedua, mencapai hasil sosial yang diinginkan. Layanan harus bantu capai tujuan besar seperti kesehatan lebih baik, pendidikan,
lebih baik ataupun ketidaksetaraan berkurang. Contoh sistem kesehatan digital di Denmark. Yang ketiga, dilakukan dengan efisien dan adil. Menggunakan sumber daya dengan bertanggung jawab dan layanan bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali, tidak memandang status sosial. Contoh, program identitas digital Aadhaar India. Tantangan utama di lapangan, kesenjangan digital dan akses berkeadilan, perbedaan akses keterampilan dan motivasi digital, memperbesar ketimbangan sosial. Perlu strategi inklusif agar nilai layak dan publik merata. Kolaborasi kemitraan lintas skor. Ego butuh kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat, resiko, bantuan budaya, tujuan berbeda-beda, dan isu akuntabilitas publik. Manajemen perubahan dan registrasi birokrasi, tantangan politik, kapasitas organisasi, dan nilai publik. Resistensi muncul dari ketakutan kehilangan jabatan, kekuasaan, atau rutinitas lama. Refleksi kritis model kesenjangan desain realita Hex 2006. Masalah utama jarang antara desain ideal dan realita organisasi. Sosialisasi, perkecil kesenjangan melalui strategi adaptif, produktif, dan inklusif. Oke, kita lanjut ke bab 6 mengenai evolusi era web dari 1.0 ke 2.0, dari monolog ke dialog. Pendahuluan, evolusi internet dari web 1.0 ke web 2.0 mengubah cara pemerintah berkomunikasi dan melayani masyarakat. Web 1.0 membawa e-government sebagai brosur digital dengan informasi satu arah. Web 2.0 kemudian membuka peluang e-governance yang partisipatif melalui media sosial, menjadikan teknologi sebagai ruang publik digital baru. Bab ini akan mengulas karakteristik pelayanan dari kedua era pemanfaatan platform digital, serta potensi dan tantangan yang ada. Langsung saja kita langsung masuk ke era web 1.0. Era web 1.0. Web 1.0 adalah generasi awal internet pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an yang hanya bisa dibaca. Konten dibuat oleh sedikit produsen dan dikonsumsi pasif pengguna. Dalam pemerintahan, era ini merupakan tahap publis dan evolusi e-government yang digunakan untuk mendirikan kehadiran digital pemerintah. Era web 1.0 memiliki karakter utama. Yang pertama ada komunikasi satu arah, di mana pemerintah sebagai satu-satunya penyedia informasi dengan aliran top-down seperti model siaran. Tidak ada umpan balik terintegrasi, misalnya situs Kementerian Dalam Negeri akhir 1990-an yang hanya menampilkan berita peraturan baru tanpa kolom komentar atau forum diskusi. Kedua, konten statis. Informasi jarang diperbarui dan memerlukan intervensi teknisi IT. Biasanya berisi profil organisasi, visi misi, peraturan, dan pengumuman resmi yang tidak sensitif terhadap waktu. Contohnya pada halaman profil dinas yang tetap sama meskipun ada pergantian penjabat. Era web 1.0 memiliki nilai dan keterbatasan. Yang pertama, demokratisasi akses informasi. Warga bisa dapatkan dokumen resmi tanpa datang ke kantor, meningkatkan transparansi dan meruntuhkan monopoli informasi. Kedua, ada efisiensi awal, menghemat biaya transportasi dan waktu bagi warga, serta mengurangi biaya pencetakan dan distribusi dokumen bagi pemerintah. Ketiga, pembangunan kapasitas internal, mendorong pemerintah mulai mengelola informasi secara digital melalui inventarisasi, klasifikasi, dan digitalisasi arsip. Keterbatasan pada era 1.0. Yang pertama hanya monolog, tidak ada ruang bagi warga untuk bertanya atau berikan masukan. Seperti email umum sering tidak direspon. Kedua, transformasi dangkal, hanya mendigitalkan informasi bukan prosesnya. Contohnya, pengurusan IMB bisa diunduh
bisa unduh formulir daring tanpa proses selanjutnya tetap manual. Yang terakhir, menciptakan kesenjangan baru. Manfaat hanya dirasakan oleh mereka yang punya akses dan literasi digital, berisiko memperlebar kesenjangan digital. Yang gitu selanjutnya ada di era Web 2.0. Web 2.0 muncul pada pertengahan 2000-an dengan platform sebagai blog, wiki, dan media sosial. Berbeda dengan Web 1.0 yang hanya read only. Era ini bersifat read write. Pengguna tidak hanya konsumsi informasi tetapi juga ciptakan dan berbagi konten bagi pemerintah. Ini membuka peluang untuk berinteraksi dan melibatkan masyarakat secara langsung, bahkan ikut dalam percakapan publik real time. Di web 2.0 ada penggeseran filosofi. Yang pertama yaitu ada dari penyiaran ke percakapan, dan yang kedua yaitu ada dari reaktif ke proaktif, dan yang ketiga ada warga sebagai mitra, dan yang keempat ada dari konten resmi ke umum. Dan yang di web 2.0 juga ada studi kasus. Yang pertama ada kasus Jakarta, transparansi radikal melalui YouTube. Dan yang kedua ada kasus kepolisian, pelayanan publik melalui Twitter. Dan yang ketiga ada kasus Bandung, media sosial sebagai pilar Smart City. Era Web 2.0 dan media sosial membuka peluang besar bagi demokratisasi dan perbaikan pelayanan publik, namun juga menyimpan tantangan yang perlu dikelola dengan bijaksana. Peluang demokratisasi media sosial memungkinkan dialog langsung antara pembuat kebijakan dan warga, menciptakan ruang dan deliberasi publik, dan meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap proses pemerintahan. Sebagai penutup, ada jebakan pemerintah 2.0. Yang pertama, ilusi partisipasi. Terkadang partisipasi yang tampak ada hanya sebatas permukaan tanpa dampak nyata pada kebijakan. Yang kedua, keterbatasan kapasitas respon. Pemerintah seringkali tidak mampu menanggapi masukan atau keluhan warga secara cepat dan tepat akibat keterbatasan sumber daya atau proses internal. Yang ketiga, disinformasi dan polarisasi. Media sosial bisa menjadi sarana penyebaran hoaks dan memperparah perpecahan antar kelompok masyarakat. Yang keempat, eksklusi digital. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses atau literasi digital, sehingga dialog yang terjadi belum mewakili seluruh warga. Melangkah ke era pemerintahan 2.0 membutuhkan strategi komunikasi yang matang, reformasi proses bisnis internal, dan komitmen untuk menjaga inklusivitas agar dialog digital benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai bab 5 dan bab 6, terutama pada evolusi web 1.0 ke 2.0. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan menonton panda, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you in the next time.